Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sinta Dewi Suciati dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Laboratorium di kampus Cibiru. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Seorang anak bukan sebagai kertas kosong. Bisa jadi dia sudah berilmu dan memiliki catatan samar-samar. Tugas kita adalah menebalkan garis samarnya untuk memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batinnya tidak bergantung kepada orang lain, tapi berdiri atas dasar kekuatan sendiri. Seperti yang sudah dibahas dalam modul ini, bahwa ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengajaran merujuk pada aktivitas pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Sementara itu, pendidikan menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini yaitu dengan melakukan kolaborasi, komunikasi sehingga siswa dapat memperbaiki laku hidupnya. Sementara selamat dan bahagia dia akan merujuk kepada kesejahteraan sendiri. Konsep menuntun menurut Ki Hajar Dewantara akan mengingatkan kita pada 3 kalimat di bawah ini. Ingat Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di mana dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, dalam Ingat Sasung Tulodo, guru harus memberi contoh kepada muridnya. Ing Madya Mangunkarso, guru harus mampu memberi kesempatan kepada muridnya untuk mengungkapkan ide atau mengeksplor kegiatannya. Sementara Tutwuri Handayani adalah guru harus memberikan dorongan atau motivasi dan arahan kepada muridnya. Apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja dan mengesampingkan aspek-aspek lain yang ada pada siswa. Lalu ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Dan hanya menilai dari aspek kognitif saja. Dan hal ini akan mengakibatkan jika nilai KKM bisa dinyatakan pembelajaran berhasil dan murid juga hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran kebanyakan tidak melibatkan siswa. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid benar-benar paham. Saya pun harus dikejar dengan target pembelajaran dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun akhirnya saya pun mengeluh dan merasa gagal jika ada murid yang tidak bisa mencapai KKM. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Karena seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya mengasah aspek kognitif saja, melainkan seluruh perkembangan anak harus saya asah, yaitu kognitif, afektif, psikomotor,
spiritual, sosial, dan budayanya harus berkembang dengan baik. Jika dulu sebelum mempelajari modul 1.1 ini murid sebagai objek, namun setelah saya mempelajari modul ini, kita jadikan murid sebagai subjek pembelajaran, karena mereka bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Dan setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran, dan guru harus mempelajari karakteristik setiap murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran tersebut dikemas bermakna, menyenangkan, dan interaktif. Selain itu juga, yang akan saya terapkan di kelas dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang menuntun, bukan yang menuntut siswa, dan menggali karakteristik dan latar belakang siswa itu sendiri. Itulah kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.